warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat video teks negosiasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Endika Raman Saputra. Nama saya Aliza Faizah. Nama saya Kenzio Parawais. Nama saya Safa Afifah. Disimak videonya ya. Musik ya. Loss win atau kalah menang. Pengertian, pihak yang melakukan negosiasi mengalah atau membiarkan lawan mendapatkan keuntungan lebih besar. Alhamdulillah, balik. Sebentar, kita udah fix kan ya bahan-bahan buat minggu depan itu? Buat presentasi sama revisi makalahnya? Oh iya, kita belum nentuin jadwalnya juga ya. Iya. Kalau tidak kamu sebentar gimana ya? Kalau buat ngerjainnya di hari Minggu sore, mau nggak kalian buat ngebenerin semuanya? Kalau sore aku ada jadwal sama keluarga, kayaknya nggak bisa ya. Aku juga ngerti sampai gue sore kan aku harus jadi apa ya? Kalau kalian free-nya kapan? Kalau aku sih Sabtu sore kali. Aku jadi bisa tak Kalau misalkan di Minggu tetap kalian nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya emang itu udah buat acara keluarganya udah dijagoin dari lama. Paling nggak bisa lah. Aku juga nggak bisa deh. Oke deh, berarti aku nanti coba ikutin jadwal kalian ya. Aku usahain lagi karena aku udah keperluan. Oh yaudah deh, kalau gitu. Nanti juga kalau soal bahan-bahan buat presentasi atau yang lainnya, karena sedikit aja. Oke, kalau udah tahu kita lokasinya mau di mana ya? Di rumah deh. Jadi fix hari Sabtu sore ya, di rumah dulu. Oke, nanti tolong dikabarin lebih lanjutnya ya, fixnya gimana? Yaudah. Ya, senang. Terima kasih. Win-win solution adalah strategi negosiasi yang menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam pendekatan ini, masing-masing pihak berusaha memahami kebutuhan satu sama lain sehingga tercapai kesepakatan yang adil dan saling memuaskan. Aduh, tugas biologi tentang bioteknologi kok banyak banget ya. Tebal banget lagi bukunya. Kalau dikerjain sendiri bisa-bisa. Masih keliling ini mah. Iya, benar banget sih. Enggak kan tugasnya kalau misalkan kita bagi-bagi aja bareng-bareng biar tugasnya lebih mudah. Kalian mau nggak? Kalian setuju nggak? Boleh tuh. Aku juga setuju, jadi kita tentuinnya dari sekarang nggak sih biar lebih cepat selesai. Gitu. Aku nggak salah sih. Iya, aku setuju deh. Kalau soal nyari kesimpulan, analisis, aku nggak ngerti. Aku lebih mending nyari teori sama data aja. Lebih ngerti aku. Oke. Kenapa nggak aku saya tentang pembahasan dan analisis aja? Nah, kalian berdua itu nyari tentang teorinya sama bikin daftar pustakanya. Kalian mau? Wah, pas banget. Aku kalau nyari referensi jagonya. Teman aku juga bisa kok bikin daftar pustaka. Aku juga setuju, jadi kita kerjanya itu sesuai kemampuan masing-masing ya. Biar kita itu nggak kesulitan juga. Iya benar tuh. Berarti kalian sepakat sama ide yang tadi kita buat? Selamat. Yaudah kita kerjain sekarang aja biar nggak mepet sama deadline. Jadi nanti telat bikin kuliah. Ya, semangat banyak. Semangat. Terima kasih ya. Win-loss adalah strategi negosiasi di mana satu pihak memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan pihak lain harus mengalah atau menerima hasil yang kurang menguntungkan. Bentar deh. Lupa apaan? Tadi kan udah selesai tugas makalah di bagian belakang. Bukan itu kan, kita kan udah selesai minggu depan. Jadi kalau kayak gitu kita berarti sekarang aja biar ini mereka sama kita terus juga masalah kuliah. Kalau dari aku sih ya, ini kita ambil topik tentang bioteknologi konvensional. Soalnya kita udah lumayan ambil ya tentang bioteknologi konvensional, kayak buatan yogurt, tempe, tape, ataupun nasi koko. Terus juga buatannya gampang sama jadi lebih banyak. Aku setuju ya. Terus itu kan musibah juga. Nanti kita menjelaskan ke teman-teman juga gampang. Terus teman-teman bisa juga menghadarinya. Di kalian sih bagus nih keduanya, tapi menurut aku kita membahas bioteknologi modern aja nggak sih tentang rekayasa genetika itu kan masih belum ada yang bahas. Tapi kan yang berdasar genetika itu susah banget sama. Terus juga banyak kata-kata yang banyak rumit buat dibahas. Takutnya nanti pas presentasi teman-teman nggak ngerti apa yang dijelasin. Aku setuju sih dengan kita. Tapi ya udah kalau Aku bisa kok, aku udah pernah belajar. Jadi nanti kalau yang rumit atau yang susah, aku aja yang handle. Nah, kalian apa sih yang gampangnya, aku cariin yang mudah. Tapi juga
jujur ya aku masih memilih yang konvensional, sudah buat yang mana aja. Kalau nanti takutnya ya kalau yang nggak kita inginkan. Kemudian aku bakal dulu kalau ada bahasa yang kita butuhin Percaya ya sama aku, nanti kalian bantu kok dan maksimal orang bisa. Kalian setuju nggak? Udah deh, saya kepingin punya aja. berarti kita pengen ini nggak sih presentasinya pada nanti. Ya nanti untuk materi-materinya aku nyari dari pengertian, dampak-dampaknya dan yang lain-lain ya. Udah kalau gitu kita dari topik tentang genetika ya. Loss-loss atau saling merugikan. Pengertiannya, negosiasi yang berakhir dengan kerugian atau ketidakpuasan bagi kedua belah pihak. Karakteristiknya sering terjadi karena kebuntuan atau deadlock, ego tinggi, atau konflik yang berlarut-larut. Kesimpulan dari contoh negosiasi yang kami buat, teks negosiasi merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses tawar-menawar. Proses ini tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana setiap pihak menyampaikan kepentingan, kebutuhan, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dengan adanya negosiasi, konflik atau perbedaan kepentingan dapat diselesaikan secara damai dan terarah. Dalam praktiknya, terdapat 4 strategi yang utamanya yaitu digunakan di dalam video ada win-win, win-loss, loss-win. Dan ada satu lagi juga yaitu loss-loss. Nah, strategi win-win ini merupakan pendekatan yang paling ideal karena keduanya pihaknya sama-sama memperoleh keuntungan dan merasa puas dengan hasil kesepakatan sehingga jangka panjang dapat terjaga. Untuk strategi win-loss terjadinya ketika satu pihak mendapatkan keuntungan lebih sementara pihak lainnya harus mengalah. Strategi ini biasanya muncul ketika terdapat perbedaan kekuatan antara posisi tawar. Dengan memahami pengertian teks negosiasi serta keempat strategi tersebut, kita dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Pemahaman ini juga membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, serta penyelesaian konflik secara efektif. Oleh karena itu, keterampilan bernegosiasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, agar terciptanya kesepakatan yang adil, bijaksana, dan saling menguntungkan. Ya Allah.